Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana sebuah kerajaan cahaya bisa mendadak runtuh dalam kegelapan hanya dalam semalam? Ingat kembali Dubai pada 2025. Surga tanpa tidur dengan papan reklam digital menyala dan kerumunan yang tak pernah berhenti. Namun hanya beberapa bulan kemudian, pada Maret 2026, pemandangan di Bandara Internasional Dubai benar-benar membuat siapapun tercengang. Keheningan yang mencekam kini menggantikan hiruk-pikuk yang biasanya terjadi. Koridor marmer yang dulunya penuh langkah kaki kini hanya menggema helaan napas para penumpang yang telantar. Dengan pembatalan penerbangan mencapai 50%, setiap hari mesin uang Dubai terpaksa menanggung kerugian hingga 600 juta dolar Amerika. Ini bukan sekadar angka di atas kertas laporan keuangan. Ini adalah luka fatal yang bisa menghancurkan ekonomi Teluk yang sangat rapuh. Apakah kita sudah menyaksikan runtuhnya model pariwisata yang dibangun di atas ilusi pertumbuhan tanpa batas? Saat realitas geopolitik pahit dari operasi Epic Fury menghantam, akankah kemewahan berlapis emas benar-benar bisa melindungi kota yang hidup dari aliran modal jangka pendek dan penumpang transit ini? Jawabannya perlahan mulai terkuak di balik lapisan debu gurun yang menyelimuti landasan pacu yang sepi. Semua tampak hancur pada hari kelabu tanggal 28 Februari, saat operasi Epic Fury dimulai. Langit Teluk yang dulunya tambang emas, industri penerbangan kini berubah menjadi zona maut yang mengerikan. Akibat maraknya drone bunuh diri dan rudal pertahanan udara jarak jauh, terbang melintasi wilayah ini. Kini tidak ada bedanya dengan bermain roulette Rusia yang mematikan. Dubai selalu bangga dengan keunggulan posisi geografis mereka yang tanpa tandingan. Namun tampaknya mereka melupakan satu aturan dasar yang sangat penting. Ketika Anda berdiri tepat di tengah persimpangan, di mana setiap jalan berujung ke zona perang, Anda bukan lagi menjadi pusatnya, melainkan menjadi tawanan. Tingkat pembatalan di Bandara DXB melonjak dari 40,7% menjadi 44%. Hanya dalam beberapa minggu pada Maret 2026. Jika Anda membuka aplikasi pelacak penerbangan sekarang, alih-alih melihat ikon pesawat yang berkerumun padat, Anda hanya akan melihat ruang kosong luas yang sunyi senyap dengan cara yang sangat mencekam. Maskapai veteran seperti British Airways, Lufthansa, serta Delta Airlines dan United Airlines mengambil keputusan taktis. Mereka menghapus Dubai dari peta transit mereka. Rute lebih jauh lewat Asia Tengah atau Samudra Hindia menjadi pilihan. Lebih baik membakar sedikit bensin ExxonMobil daripada mengorbankan nyawa penumpang dan pesawat Boeing mahal di tengah perang yang tak mereka inginkan. Pemandangan paling menyedihkan mungkin sedang terjadi secara langsung di landasan pacu milik maskapai Emirates. Mereka mengoperasikan armada Airbus A380 terbesar di dunia, simbol kemewahan mutlak. Tapi kini, raksasa-raksasa ini tak ubahnya paus yang terdampar di tengah gurun gersang. Pesawat ini dirancang untuk penerbangan jarak jauh, memanjakan kelas utama dengan sampahnya mahal. Kini, mereka terparkir kaku di bawah suhu 100 derajat. Berubah menjadi beban finansial, alih-alih aset berharga. Biaya perawatannya, mulai dari mencegah debu merusak mesin Rolls-Royce, hingga melindungi sistem elektronik dari panas ekstrim, cukup untuk membuat para pemegang saham sakit kepala. Tak berhenti di situ. Pendapatan layanan darat dan toko bebas bea mewah yang menjual tas Hermes, serta jam tangan Rolex, dikabarkan anjlok hingga 85% dalam sebulan. Ketika aliran dana yang menjadi urat nadi ekonomi ini terhenti, ribuan pilot dan pramugari yang dahulunya sangat mendambakan gaya hidup kelas atas di Dubai, kini harus menghadapi penangguhan kontrak kerja tanpa batas waktu. Di Dubai, gedung pencakar langit yang kosong bukan berarti berhenti menelan biaya. Sebaliknya, gedung itu menjelma menjadi mesin pembakar uang paling mengerikan yang pernah ada. Anda tahu sendiri, gurun pasir tidak pernah memiliki belas kasihan. Saat suhu udara luar mencapai 110 hingga 120 derajat Fahrenheit, seluruh sistem pendingin udara raksasa yang dianggap sebagai paru-puru buatan dari struktur baja raksasa ini tidak pernah boleh berhenti bekerja. Jika sistem pendingin mati beberapa minggu saja,
Perbedaan suhu ekstrim akan membuat panel kaca berlapis emas senilai jutaan dolar memuai lalu pecah. Interior kulit mewah serta panel kayu langka impor akan mulai berjamur atau melengkung hanya dalam sekejap mata. Demi menjaga kondisi yang disebut mode siaga ini, perusahaan penyedia jasa seperti Empower dan Tebrit tetap harus terus memompa air dingin ke seluruh jaringan kota. Meski tidak ada tamu yang menginap, biaya kapasitas tetap wajib dibayarkan secara rutin. Ini bukan lagi sekedar biaya layanan, melainkan pajak untuk bertahan hidup. Dubai terpaksa membayar demi menjaga keajaibannya, agar tidak berubah menjadi puing-puing berlapis emas. Mari kita bedah angka realnya, hal yang saya tahu lebih Anda pedulikan dibanding slogan pemasaran yang muluk-muluk. Di Burj Khalifa, biaya pemeliharaan dikabarkan mencetak rekor sekitar $18.50 per kaki persegi. Coba hitung cepat dengan kalkulator Anda. Apartemen mewah seluas 2.000 kaki persegi akan membebani pemiliknya lebih dari $37.000 per tahun hanya untuk biaya pengelolaan, kosong ataupun berpenghuni. Mengingat tingkat hunian di distrik ikonik kini anjlok di bawah 15%, siapa yang sebenarnya akan membayar tagihan utilitas raksasa dari otoritas listrik dan air Dubai? Berbagai laporan menunjukkan hotel ultra mewah ini butuh setidaknya 45% tingkat hunian hanya untuk mencapai titik impas operasional. Namun di tengah kenyataan kota hantu saat ini, setiap kamar kosong tak lain adalah lubang hitam yang menyedot arus kas. Bahkan ketika merek ternama seperti Four Seasons, Resort Dubai di Jumeirah Beach, atau Mandarin Oriental Jumeirah Dubai, memangkas tarif kamar hingga 60%, dari 1.200 menjadi di bawah $500. Hampir tidak ada orang yang berminat terbang ke zona perang hanya demi menikmati kolam renang kosong. Listrik kini telah berubah menjadi pajak yang tak kasat mata. Mereka tidak bisa mematikan aliran listrik, karena tindakan itu sama saja dengan merusak nilai dari interior kulit mewah serta kayu langka di dalamnya secara permanen. Berbagai mesin dirancang untuk bekerja maksimal, bukan berjalan setengah mati. Mengoperasikan sistem MEP dengan beban rendah di bawah 20% kapasitas desain dalam jangka panjang justru merusak peralatan jauh lebih cepat. Begitu arus kas terputus, pengurangan staf pemeliharaan hingga 70% menjadi keputusan yang tidak bisa dihindari lagi. Dan di saat itulah, pasir gurun beserta partikel debu halus berukuran beberapa mikron mulai menyusup masuk ke dalam. Celah teknis melumpuhkan sistem lift berkecepatan tinggi dan merusak papan elektronik sensitif buatan Honeywell dan Siemens. Sementara itu, kredit macet di bank lokal diproyeksikan melonjak hingga 12-15% pada 2026. Karena proyek infrastruktur mangkrak. Menara-menara itu memang masih berdiri sangat megah, berkilau sombong di bawah sinar matahari. Tetapi bagian dalamnya perlahan membusuk setiap hari karena kurangnya perawatan dan tidak adanya aliran dana segar yang terus berputar. Sungguh sebuah ironi ketika visa emas yang dulu dijual sebagai tiket menuju kelas atas, kini justru berubah menjadi paspor prioritas untuk keluar dari Dubai. Investigasi data dari GDRFA menunjukkan kondisi suram. Hanya dalam kuartal pertama 2026, sekitar 127.000 visa tinggal dilaporkan telah dibatalkan. Coba bayangkan ini. Di antaranya ada sekitar 40.000 profesional senior, para pemikir finansial dan teknologi terbaik, yang dulu menjadi detak jantung kota ini. Ketika kepercayaan pada tempat perlindungan ini runtuh, bahkan geria tawang senilai jutaan dolar di Palm Jumeirah kini diobral murah dengan harga yang mungkin ditulis surat kabar The Guardian sebagai cuci gudang. Pertanyaannya, siapa yang mau membeli ketika langit tidak lagi damai? Dubai mungkin melupakan kebenaran yang kami, warga Amerika, selalu pahami dengan sangat jelas. Tenaga kerja bisa dibeli, tapi kesetiaan tidak bisa disewa. Dengan 90% populasi berupa ekspatriat, Dubai pada dasarnya hanyalah kota persinggahan bagi para tamu. Hubungan di sini murni transaksional. Anda datang hanya demi uang dan rasa aman. Begitu keduanya lenyap dalam asap dan api perang, tidak ada alasan bertahan demi tanah yang bukan tanah air Anda.
Hanya dalam 30 hari, sekitar 60% staf rumah sakit swasta mewah dan sekolah internasional ternama diam-diam mengepak barang mereka. Infrastruktur sosial yang sangat bergantung pada profesional Barat dan Asia, kini berada di ambang kelumpuhan total. Saat badai datang, mereka yang memiliki modal intelektual tidak akan memilih bertahan demi menyelamatkan kota dari krisis. Mereka memilih pulang ke New York City, London, atau mencari suaka baru seperti Singapura. Luka akibat migrasi besar-besaran ini tampaknya akan merusak kepercayaan investor global dalam jangka panjang. Emas dan beton memang berkilau indah di bawah matahari gurun. Tetapi semua itu tidak bernyawa tanpa manusia yang mau menetap di sana. Pada akhirnya, bukankah kita setuju bahwa suatu bangsa hanya akan benar-benar kuat jika rakyatnya menganggap tempat itu sebagai rumah? Bukan sekadar persinggahan mewah. Mungkinkah runtuhnya ilusi berlapis emas ini adalah harga yang harus dibayar karena mengabaikan nilai akar budaya dan stabilitas nyata? Dubai tampaknya sedang belajar dengan mahal. Saat krisis melanda, menara tertinggi di dunia sekalipun tidak akan bisa menahan seseorang yang ingin pulang demi berkumpul dengan keluarga mereka. Bisakah Anda percaya? Malaysia, negara yang jauh lebih sederhana dibanding Dubai, dikunjungi hingga 2,8 juta turis internasional hanya dalam waktu kurang dari 30 hari sepanjang Maret 2026. Ini jelas bukan pertumbuhan alami yang sekadar didorong oleh promosi iklan. Kejadian ini lebih terlihat seperti eksodus orang-orang yang putus asa mencari kedamaian dan kestabilan. Penerbangan dari London atau New York City ke Australia, alih-alih transit di bandara DXB yang kian berisiko, kini dialihkan lewat Bandara Changi Singapura atau Bandara Internasional Kuala Lumpur. Tampaknya kita akan segera melihat armada Boeing milik United Airlines dan American Airlines mendarat jauh lebih sering di gerbang bandara Asia Tenggara. Saat maskapai raksasa seperti Emirates terjebak risiko ruang udara akibat operasi Epic Fury, Singapore Airlines justru tersenyum tenang karena berhasil merebut pangsa pasar tanpa banyak perlawanan. Mengapa harus Asia Tenggara? Jawabannya ada pada jaminan keamanan yang tinggi. Kita semua tahu bahwa bagi investor dan pelancong berpengalaman, keselamatan selalu ada harganya. Dan itu adalah harga yang tidak bisa lagi dipenuhi oleh Dubai. Di saat Timur Tengah membara, Singapura tetap berdiri kokoh bak benteng finansial yang netral. Banyak yang yakin bahwa Singapura dan Malaysia kini termasuk negara dengan risiko keamanan terendah di bumi. Sekarang mari kita bahas nilai guna uang yang sebenarnya. Bukankah konyol melihat orang di Dubai membuang ribuan dolar hanya demi AC buatan di tengah gurun gersang? Sementara dengan biaya yang sama atau bahkan kurang, Anda bisa menikmati villa hijau di Malaysia yang dikelilingi udara segar alami. Kokohnya nilai tukar dolar Singapura menjadikan negara ini seperti brankas raksasa yang aman bagi siapapun yang ingin menghindari badai inflasi akibat konflik Teluk. Pernahkah Anda jenuh dengan tumbukan beton mati dan proyek pemecah rekor yang dibangun cuma untuk pamer foto? Tren tahun 2026 tampaknya mulai menjauhi semua itu. Para pelancong kini kembali mencari esensi alam yang murni. Hutan hujan kuno dan konsep kota dalam taman di Singapura terasa jauh lebih menyejukkan jiwa ketimbang memandangi derek konstruksi yang mati di samping gedung pencakar langit yang telantar. Secara khusus, Malaysia kian memperkuat posisinya sebagai pusat global untuk pariwisata ramah Muslim. Bahkan para pelancong kaya dari negara Arab sendiri kini lebih memilih Malaysia sebagai destinasi liburan yang aman, dengan nilai budaya dan agama yang familiar, namun dalam suasana yang jauh lebih damai. Seiring meningkatnya ketidakstabilan di Timur Tengah, Singapura bukan lagi sekadar tempat singgah wisata, melainkan pelabuhan aman untuk menyelamatkan aset-aset global. Dubai terancam kehilangan bukan hanya turis biasa, melainkan seluruh kelas elit yang pernah menyokong statusnya sebagai pusat keuangan dunia. Pada akhirnya, runtuhnya ilusi berlapis emas di Timur Tengah secara tidak langsung mempercepat lahirnya tatanan baru dalam dunia pariwisata. Mungkin kita sedang memasuki era di mana stabilitas dan keaslian adalah kemewahan sejati, bukan lagi rekor ketinggian atau kemegahan yang dangkal. Jadi, akankah Anda memilih hotel berlapis emas di tengah zona konflik?
atau sudut damai di Asia Tenggara yang hidup dengan berkelanjutan? Jawabannya tampak sangat jelas di papan keberangkatan Singapura dan Malaysia. Di sini tersimpan sebuah kenyataan pahit yang amat ironis. Dahulu kita terpukau oleh segala hal berlabel terbesar di dunia. Gedung tertinggi, mall termegah, hingga pulau buatan paling mewah. Namun setelah guncangan dari operasi Epic Fury, psikologi para pelancong tampaknya telah bergeser secara drastis. Struktur megah pemecah rekor itu kini dinilai banyak orang hanya sebagai simbol pemborosan dan model pembangunan yang sangat tidak berkelanjutan. Tahukah Anda, penyelidikan terbaru menunjukkan sekitar 70% pelancong kelas atas kini lebih memilih negara dengan ketahanan pangan dan energi domestik yang stabil. Mereka mulai sadar bahwa geria tawang berlapis emas di atas gurun tidak ada gunanya jika rantai pasok kebutuhan pokok tiba-tiba runtuh. Konsep liburan mewah yang semu kini mulai runtuh, digantikan oleh pencarian hubungan nyata dengan dunia luar tanpa filter buatan yang manipulatif. Bukankah tidak masuk akal jika jutaan galon air dibuang setiap hari hanya demi lapangan golf hijau di tanah gersang? Sementara alam sudah menyediakan hutan belantara yang subur. Tren pariwisata 2026 kini menyaksikan kebangkitan kuat dari nilai-nilai ramah lingkungan yang sejati. Wisatawan mulai jenuh dengan kemewahan palsu yang menuntut biaya perawatan selangit, serta kebisingan mesin yang beroperasi tanpa henti. Sebagai gantinya, perjalanan mendaki gunung yang megah atau agrowisata di pedesaan tenang justru memberikan kepuasan batin yang jauh lebih bermakna. Sederhananya, tempat-tempat itu tidak butuh lapisan emas untuk menarik hati. Mereka mengandalkan keindahan alam asli yang mustahil dipalsukan oleh korporasi konstruksi manapun. Di saat Dubai menggap-menggap akibat talihan listrik raksasa, destinasi seperti Vietnam dan Thailand justru menjelma menjadi magnet baru dunia. Di Vietnam, keaslian yang menyentuh hati ada di mana-mana, mulai dari Halong Bay hingga desa-desa gunung di dataran tinggi utara. Sebuah keramahan murni tanpa skenario, bebas dari senyum palsu para staf yang cemas memikirkan masa berlaku visa mereka. Raksasa resor kelas atas seperti Aman dan Intercontinental Hotels Group langsung membaca arah angin dengan membangun proyek yang menyatu dengan alam Vietnam Tengah. Yang mereka tawarkan adalah ruang, keheningan, dan embusan napas alam murni. Sesuatu yang tidak bisa dibeli kartu kredit termahal di tengah proyek gurun berdebu. Dan jika kita mencari kontras nyata dari panasnya Dubai, tengoklah ke arah barisan gunung megah seperti Alps atau Himalayas. Puncak bersalju, hutan pinus, dan udara bersih tampaknya akan menjadi kemewahan sejati yang dicari di era baru ini. Uang memang bisa membangun lereng ski buatan di dalam ruangan. Namun mustahil merekayasa rasa bebas saat kita berdiri di hadapan keagungan alam. Jurang pemisah terbesarnya terletak pada ketahanan infrastruktur. Menara pencakar langit akan menjadi rongsokan tak berguna tanpa listrik. Sementara keajaiban alam akan tetap bernilai hingga berabad-abad. Di negara seperti Vietnam atau Thailand, kita berinteraksi langsung dengan masyarakat yang berakar kuat pada tradisi. Mereka yang menganggap tanah kelahiran sebagai darah daging dan identitas diri. Hubungan emosional sedalam ini mustahil ditiru oleh kota-kota sewaan semacam itu. Selama puluhan tahun, Dubai menyulap dirinya menjadi pusat transit utama, menghubungkan New York City ke Mumbai hanya dengan satu kali pemberhentian. Namun, ada satu kelemahan fatal yang mungkin luput dari kalkulasi pengelola Dubai International Airport. Strategi ini hanya berhasil jika situasi langit dunia tetap aman damai. Berbeda dengan bandara domestik raksasa Amerika Serikat seperti Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport atau Dallas-Fort Worth International Airport yang selalu ramai, Dubai sama sekali tidak memiliki pasar domestik sebagai pelindung. Begitu poros ini lumpuh akibat konflik geopolitik, 100% rute penghubungnya otomatis ikut mati total tanpa sisa. Tampaknya, keputusan mengandalkan posisi sebagai perantara udara kini justru memutarbalikan kekuatan terbesar mereka menjadi titik paling rapuh. Tahukah Anda bahwa sekitar 70% pendapatan bisnis penerbangan Dubai disokong penuh oleh para penumpang transit? Mereka adalah golongan pelancong tanpa niat menetap, tanpa ikatan emosional, dan pastinya tidak memiliki loyalitas sama sekali. Dubai dipilih hanya demi tiket murah dan kepraktisan rute.
Namun, mari kita lihat apa yang terjadi saat langit Teluk berubah mencekam. Ketika perusahaan asuransi menolak menjamin penerbangan melintasi zona konflik, biaya bahan bakar akibat pengalihan rute melambung hingga 30%. Seketika, maskapai Emirates kehilangan taring harganya. Toko bebas bea mewah dan hotel bandara megah yang dulu mencetak uang, kini senyap bak kuburan karena penumpang memilih rute lain yang aman. Sebagai jurnalis, saya melihat kebiasaan diversifikasi bisnis diabaikan di sini. Dubai bertaruh habis-habisan hanya pada sektor pariwisata dan properti. Ketika rantai pasok terputus dan Selat Hormuz terancam konflik, kota yang mengimpor hingga 90% kebutuhan pokoknya akan sadar bahwa kemilau kemewahan tidak bisa menggantikan ketahanan pangan. Apakah para investor asing akhirnya mulai terbangun dari tidur panjang mereka? Kesadaran pun muncul bahwa Dubai tidak pernah menyiapkan rencana cadangan untuk menghadapi hantaman krisis nyata di dunia nyata. Begitu badai inflasi logistik meledak, status surga bebas pajak rasanya hanya akan menjadi kenangan manis masa lalu yang perlahan sirna. Sungguh sangat ironis menyaksikan jurang pemisah yang begitu mencolok di bawah langit yang sama. Di kalangan borjuis, bisnis tiket pesawat pasar gelap meroket dengan harga gila-gilaan. Berdasarkan investigasi saya, ongkos $350.000 demi kursi jet pribadi Gulfstream Aerospace untuk kabur dari Teluk pada Maret 2026 hanyalah pengeluaran kecil bagi kaum elit. Namun tengoklah ke bawah. Tempat sekitar 1.500.000 buruh berpenghasilan rendah terhimpit di dasar piramida sosial. Bagi mereka, tiket kelas ekonomi American Airlines atau United Airlines pun sudah menjadi kemewahan mustahil. Apalagi ketika rekening gaji mereka dibekukan sepihak. Sementara itu, para pemilik bisnis pun mulai melarikan diri secara diam-diam. Barangkali janji manis sebagai kota peluang bagi semua orang kini hanyalah slogan usang iklan lama yang terkubur badai pasir gurun. Ada sebuah fakta kelam yang rasanya sulit dipercaya di abad ke-21 ini, yaitu sistem sponsor kafala. Pada prinsipnya, kebebasan bergerak pekerja sepenuhnya berada di tangan sponsor mereka. Dan petaka dimulai saat sponsor tersebut lari menyelamatkan nyawa mereka sendiri, meninggalkan ribuan pekerja terjebak dalam ketidakpastian hukum. Ribuan buruh kini bagai di penjara dalam sangkar kaca di tengah ancaman perang. Sementara paspor mereka disita di dalam berangkas perusahaan yang sudah bangkrut. Berdasarkan laporan investigasi Lembaga Hak Asasi Manusia, jumlah pekerja terlantar tanpa gaji di wilayah seperti Sonapur kini melonjak ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Tanpa izin tertulis dari sponsor, mereka tidak bisa meninggalkan negara ini secara legal. Dan penderitaan mereka tidak berhenti sampai di sini. Di saat rantai pasokan makanan dan air bersih terus memprioritaskan distrik-distrik kaya, kondisi di dalam kem-kem buruh justru runtuh. Ketika LSM dan pekerja bantuan internasional menarik diri karena risiko keamanan, masyarakat termiskin kini menjadi korban yang paling rentan. Bayangkan, antrean tanpa akhir dari orang-orang putus asa di luar kedutaan, sementara tepat di atas kepala mereka, jet pribadi orang-orang super kaya lepas landas silih berganti. Tampaknya sistem pendukung yang dipamerkan Dubai selama bertahun-tahun kini hancur. Jauh lebih cepat dari perkiraan siapapun. Mari kita bicara soal utang. Merawat pulau buatan dan mega proyek pemecah rekor tidaklah murah. Terutama saat pendapatan pariwisata serta biaya-biaya retribusi mulai menguap habis. Bayangkan tekanan hebat pada badan usaha milik pemerintah atau GRE saat jatuh tempo pembayaran utang tiba di tengah pasar yang likuiditasnya membeku. Seiring eksodus penghuninya, apartemen mewah yang dulu diburu badai harta karun kini terancam jadi cangkang beton kosong, memicu siklus penurunan harga yang berkepanjangan. Siklus mengerikan ini mampu membuat spekulan paling optimis sekalipun gemetar. Ada satu kemungkinan menarik yang perlu kita cermati bersama. Dubai mungkin harus mengubur mimpinya menguasai dunia dan menerima peran yang jauh lebih sederhana. Bayangkan sebuah Monaco di tengah gurun, tempat bermain berskala kecil khusus bagi kaum super kaya regional, bukan lagi pusat transit bagi seluruh dunia. Raksasa Amerika seperti Marriott International and Hilton tampaknya mulai mempertimbangkan untuk merampingkan jejak fisik mereka
demi model operasional yang lebih hemat. Kemewahan massal tampaknya sudah usang sekarang. Pada akhirnya, Dubai harus rela sekedar menjadi brankas kecil bagi perbankan swasta dan pengelolaan kekayaan regional. Sebuah penyusutan yang disengaja, atau lebih tepatnya, kepasrahan pada kenyataan. Menurut Anda, akankah Emirates terus mempertahankan armada raksasa Airbus A380 mereka saat model konektivitas super cepat ini mulai retak? Barangkali mereka terpaksa menjual sebagian dari beban raksasa tersebut dan beralih ke pesawat yang lebih kecil serta lebih fleksibel, seperti Boeing 787 Dreamliner yang dirancang untuk rute langsung. Alih-alih memaksakan semua penerbangan melewati satu pusat penghubung raksasa. Pelajaran pahit di tahun 2026. Anda tidak bisa memakan emas atau meminum minyak untuk bertahan hidup. Dubai terpaksa berinvestasi pada teknologi pertanian dan energi terbarukan, jika tidak ingin terus 90% bergantung pada impor. Sikap praktis, meski terlambat datang, kini menjadi satu-satunya penyelamat yang tersisa. Tentu saja, kita tidak bisa mengabaikan kemungkinan dana talangan kedua dari tetangganya yang kaya, Abu Dhabi. Namun Anda dan saya tahu betul, tidak ada yang gratis di dunia ini. Bersamaan dengan cairnya cek penyelamat itu, hilang pula independensi kebijakan mereka. Dubai mungkin tidak punya pilihan selain tunduk menjadi wilayah satelit yang patuh. Pada akhirnya, dunia ini mungkin tidak lagi membutuhkan gedung tertinggi baru atau pusat perbelanjaan paling mewah lainnya. Yang sebenarnya kita butuhkan adalah tempat yang menawarkan keamanan, ketangguhan, dan keaslian. Kehancuran simbol buatan seperti Dubai bisa menjadi peringatan keras bagi ekonomi manapun yang dibangun di atas pasir utang dan kemegahan semu. Bukankah Anda setuju bahwa di tengah badai besar, sebuah rumah kayu yang kokoh jauh lebih berharga ketimbang istana kaca tanpa fondasi? Setelah semua ini, barangkali kita perlu melihat peristiwa Dubai tahun 2026. Bukan sekadar krisis ekonomi atau laporan keuangan yang tenggelam dalam tinta merah. Ini terasa bagai peringatan keras dari gurun tentang sistem yang dibangun tanpa akar. Tempat di mana kemewahan lebih diagungkan dibanding kemanusiaan dan keberlanjutan nyata. Ketika gedung-gedung pencakar langit dibangun di atas fondasi utang dan keangkuhan, mereka mungkin berkilau indah di bawah terik matahari. Namun tetap sangat rapuh saat dihantam badai realitas geopolitik. Sebelum mengakhiri laporan investigasi ini, kami ingin meninggalkan satu pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama. Di dunia yang kian tidak menentu, apakah Anda akan memilih berdiri di puncak menara emas yang berguncang, atau berpijak di tanah kokoh pedesaan damai tempat nilai kemanusiaan dan alam masih terjaga? Jawabannya tidaklah sulit jika Anda jeli melihat butiran pasir yang perlahan tapi pasti menelan seluruh ilusi kemegahan Dubai. Sebelum laporan ini kita akhiri, penting untuk dicatat bahwa informasi yang disajikan di sini didasarkan pada proyeksi ekonomi, analisis risiko pasar, laporan industri, serta skenario hipotetis terkait perkembangan yang mengarah pada tahun 2026. Konten ini dibuat murni sebagai bahan referensi, diskusi analitis, serta tujuan edukasi semata. Terima kasih telah menyimak penyelidikan kami hingga akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya.